Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Istiqamah dengan NIM 200539096 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan pemasaran mikro, macam-macam segmentasi pasar konsumen, kriteria segmentasi yang efektif, dan 5 pola pemilihan pasar sasaran. 1 yaitu tingkatan pemasaran mikro. Tingkatannya yaitu pemasaran massal, pemasaran segmen, pemasaran peluang, dan pemasaran mikro. Pemasaran massal yaitu memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula kepada semua konsumen. 2. Pemasaran segmen. Pemasaran segmen yaitu memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. 3 yaitu pemasaran peluang. Pemasaran peluang yaitu memfokuskan diri pada subsegmen atau peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas, yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Dan yang terakhir, pemasaran mikro. Pemasaran mikro yaitu praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan benar selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Anda juga mampu membaginya menurut seberapa akbar manfaat yang diperoleh konsumen menurut produk. 2. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini menjadi konsumen menurut hal yang sukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Dengan istilah lain, konsumen ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Ketiga, segmentasi demografis. Strategi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen, misalnya usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lain-lainnya. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumennya yang poli. Keempat, segmentasi geografis. Strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten, atau kota, dan sebagainya. Dalam hal ini Anda dapat menggabungkan segmentasi geografis memakai segmentasi demografis. Kelima, segmentasi waktu khusus. Segmentasi ini serius dalam pelaksanaan pemasaran dalam saat-saat tertentu. Misalnya bila Anda mempunyai bisnis fotografi, maka Anda bisa membuka stand-stand fotografi pada sekolah atau universitas yang sedang menyelenggarakan wisuda. Keenam, segmentasi budaya. Setiap budaya mempunyai agama masing-masing. Mengetahui agama setiap budaya dan menggunakannya menjadi pendekatan pemasaran bisa menarik lebih poli konsumen. Kriteria segmen pasar yaitu dapat diukur atau measurable, dapat diakses oleh saluran distribusi, memberikan respon yang berbeda terhadap marketing mix, bersifat stabil atau tidak terlalu cepat berubah, dan memiliki ukuran yang cukup besar supaya menguntungkan. Pola pemilihan pasar sasaran. 1. Konsentrasi segmen tunggal. Melalui pemasaran yang terkonsentrasi, perubahan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan meraih posisi pasar yang kuat di segmen tersebut. Risikonya adalah apabila konsumen suatu produk secara tiba-tiba berhenti membeli, maka penghasilan pengusahaan akan menurun tajam atau pesaing mungkin menyerang segmen tersebut. 2. Spesialisasi selektif. Dalam hal ini, perusahaan memilih sejumlah segmen. Cara objektif masing-masing segmen menarik dan memadai. Strategi cakupan multisegmen itu memiliki keuntungan pendiversifikasian risiko perusahaan. 3. Spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Melalui strategi spesialisasi produk, perusahaan membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Spesialisasi pasar. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat dengan mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan itu dan menjadi saran pemasaran bagi semua produk baru yang mungkin digunakan oleh kelompok pelanggan ini. 5. Cakupan seluruh pasar. Dalam hal ini, perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan produk harga yang mungkin mereka butuhkan. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi cakupan seluruh pasar.